Mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera dan terbebas dari kemiskinan serta mengurangi angka pengangguran telah menjadi tekad pemerintah Aceh. Salah satu langkah pemerintah Aceh tersebut diwujudkan melalui program ketransmigrasian yang telah banyak memberikan andil bagi pionir pembangunan, khususnya pengembangan kawasan baru. Saat ini program ketransmigrasian dilaksanakan sesuai dengan permintaan pemerintah daerah dan diarahkan untuk pemberdayaan kawasan. Dewasa ini program ketransmigrasian tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan sebagai langkah pengembangan wilayah dan kerjasama antar daerah, serta memberikan kesempatan besar kepada penduduk setempat dalam mengembangkan pola kegiatan usaha dan komoditas unggulan yang pada gilirannya mampu membuka ruang bagi hadirnya inovator dalam masyarakat. Ini dibuktikan oleh para transmigran dengan menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ditunjang dengan meningkatnya produktivitas sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkembang. Jadi kita membantu bibit di Teget, kemudian satu lagi di lokasi Medan Meriah juga. Tujuannya adalah kita berikan beberapa sarana produksi pertanian, terutama bibit kopi. Ini sesuai dengan kecocokan atau kesesuaian lahan yang ada di sana. Tujuan kita adalah membantu mereka untuk mengembangkan perekonomian mereka. Karena bibit ini kita berikan semacam perbekalan ataupun pengetahuan mereka untuk bisa memanfaatkan fasilitas bibit yang kita berikan ini dengan baik, sehingga kita perlu melakukan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan bantuan bibit pertanian yang akan digunakan oleh mereka. Sehingga kita harapkan dengan bantuan bibit ini, kemudian ditambah lagi dengan pelatihan cara menggunakan bibit atau pemakaian bibit ini untuk dikembangkan menjadi usaha pertanian, ini bisa berhasil hendaknya. Program yang dilaksanakan UPTD Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian ini bertujuan untuk mengembangkan potensi usaha ekonomi melalui pemanfaatan tenaga kerja, sehingga akan memberikan nilai tambah, keterampilan, dan kesejahteraan bagi warga transmigrasi. Dipilihnya lokasi Kabupaten Bener Meriah ini dikarenakan masih banyak keterbatasan dan kelemahan yang dihadapi oleh warga eks-transmigran, baik dari aspek pemanfaatan sarana produksi pertanian, tata cara pengolahan lahan, dan pemilihan komoditi unggulan maupun pengetahuan warga transmigrasi sendiri. Terlebih lagi di Kabupaten Bener Meriah ini merupakan kabupaten penghasil kopi terbesar di Aceh, sehingga sangat pantas hasil produksi maupun sumber daya petaninya harus terus ditingkatkan. Pemukiman transmigrasi UPT Jalung SP1 Blang Rakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Lokasi transmigrasi ini telah dibuka sejak tahun 2011 lalu dengan jumlah 150 kepala keluarga. Menuju ke lokasi ini sekitar 37 km dari ibu kota Kabupaten Bener Meriah. Di SP1 Jalung ini berupa pembekalan teknik dan menanam komoditi kopi, khususnya jenis kopi Robusta. Pemilihan jenis kopi Robusta ini didasari oleh karena lokasi SP1 Jalung ini merupakan dataran yang tidak terlalu tinggi, yaitu pada ketinggian 800 hingga 900 meter di atas permukaan laut. Harapan kita kepada petani di dalam berusaha tani itu hendaknya betul-betul mengikuti daripada anjuran teknis, baik itu dari Dinas Perkebunan maupun dari melalui penyuluh-penyuluhnya, Pak. Sehingga harapan kita semua itu bisa terwujud atau tercapai sebagaimana kita katakan tadi, satu produksinya maupun kualitas pada tanaman kopi itu sendiri. Jadi kita harapkan setelah adanya pelatihan ini petani mampu dan mau melaksanakan teknis budidaya sebagaimana yang dianjurkan. Dari pengenalan dan budidaya tanaman kopi, baik cara pemilihan bibit, perawatan, hama dan penyakit hingga ke tahap penanganan pasca panen. Para peserta diberikan penyuluhan, diskusi tanya jawab, dan proses belajar mengajar sesuai dengan silabus yang telah disusun,
terutama menyangkut budidaya tanaman kopi, pemupukan, penanganan hama dan penyakit tanaman. Saya dan kami ini semua mengikuti pelatihan teknis budidaya tanaman kopi Robusta ini. Kami banyak mengetahui masalah kopi. Dari yang sebelumnya kami tidak tahu, alhamdulillah sekarang banyak tahu setelah kami ada bimbingan dari penyuluh PPL setempat kan. Jadi kami banyak mengucapkan terima kasih atas bimbingan, atas pelaksanaannya pelatihan ini. Jadi dari yang berapa kemiringan, teknis budidayanya, dari pengapurannya, dari pengendalian hama penyakit, alhamdulillah setelah pelatihan ini kami sudah mengetahui. Pada kegiatan tersebut, peserta juga dibekali dengan praktek lapangan tentang pengolahan lahan, mulai dari persiapan membuat teras tanaman kopi, membuat galian lubang tanaman, sampai ke cara pemupukan. Setelah seminggu mengikuti kekurangan 50 kakak, kita rencanakan tahun depan akan diberi bantuan lagi. Kita 50 kakak lagi, biar semua mendapat bantuan. Kegiatan pelatihan yang berlangsung selama 7 hari ini diikuti oleh 50 peserta. Sementara itu di lokasi transmigrasi Pancar Jelebo Teget SP2 Pintu Rimegayo juga dilaksanakan kegiatan yang sama. Ini merupakan lokasi pengembangan kawasan transmigran yang diharapkan bisa berkembang dan menjadi kawasan ekonomi mandiri, di mana sejak tahun 2013 lalu, pemerintah Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh telah menempatkan 185 kepala keluarga. Sejak menempati lokasi pada tahun 2013 lalu, warga Ektrans Teget SP2 ini telah banyak mengembangkan berbagai komoditi pertanian dan perkebunan. Sekalipun lokasi transmigrasi Teget SP2 ini sudah berdiri sejak tahun 2013 lalu, namun Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh menilai para warga eks-transmigran di lokasi ini perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan ilmu pengetahuan secara intensif terkait budidaya tanaman yang cocok dan sesuai dengan iklim di lokasi tersebut. Salah satunya adalah komoditi kopi. Yang kita bantu sarana produksi pertanian pada suatu lokasi ini kita sesuaikan dengan potensi daerah atau kondisi lahan. Karena di sana yang kita berikan bibit kopi, tentu pelatihan yang diberikan itu berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan ataupun mengembangkan bibit kopi ini bisa berhasil. Pelatihan budidaya tanaman kopi ini dinilai karena di lokasi ini sangat sesuai dengan ketinggian dan iklim daerahnya. Bahkan komoditi kopi merupakan komoditi unggulan dan telah memiliki pangsa pasar internasional. Terlebih lagi jenis kopi yang akan dibekali pada pelatihan ini adalah jenis kopi Arabica yang sudah cukup dikenal dan memiliki nilai jual tinggi. Pelatihan budidaya tanaman kopi bagi ex-warga transmigran di Teget SP2 Kabupaten Bener Meriah ini diikuti 50 peserta. Mereka dibekali dengan berbagai materi, baik belajar mengajar, diskusi dan praktek lapangan, sehingga total pelatihan yang harus diikuti para peserta selama 7 hari. Materi yang kami pelajari tadi, Pak, yaitu kami mempelajari yang terlebih dahulu, yaitu tentang ketinggian dari permukaan laut, Pak. Yang dari ketinggian permukaan laut, yang apa yang bisa cocok di kami tanam di sini, dan apapun yang bisa kami kelola di lahan ini, Pak. Pemberian materi yang diberikan oleh instruktur merupakan materi yang terdapat di dalam silabus, mulai dari pengenalan terhadap budidaya tanaman kopi, baik dari cara pembibitan sampai cara penanganan pasca panen.
Para peserta juga diberikan brosur untuk memudahkan mengikuti dan mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh instruktur. Tidak hanya pemberian materi seputar pengenalan kopi, para peserta juga dibekali tentang pemilihan bibit kopi yang baik dan benar. Bahkan peserta pun diajarkan tentang cara pemupukan dan penanganan hama dan penyakit tanaman kopi. Biasanya kita itu menggunakan sistem apresiatif, artinya apa yang mereka lakukan itu kita perbaiki. Dimulai dari persiapan lahan terdiri dari berapa jarak tanam, bagaimana membuat lubang tanam, kemudian bagaimana memilih bibit untuk ditanam. Sebelum ditanam, bagaimana perlakuan terhadap akar. Yang paling penting adalah bagaimana memelihara tanaman. Itu dimulai dari hama, penyakit. Jadi harapan kami ke depan, masyarakat itu bisa memanfaatkan keterampilan yang kami berikan. Tidak hanya belajar dan praktek, kegiatan pelatihan ini juga diselingi dengan senam pagi setiap harinya, sehingga para peserta tidak merasa bosan dan lebih rileks selama mengikuti pelatihan tersebut. Seusai kegiatan, UPTD Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh berkesempatan menyerahkan sejumlah bantuan berupa bibit kopi, hand sprayer, pupuk, dan sejumlah peralatan pertanian lainnya. Semua materi yang diikuti para peserta ini diharapkan bisa segera diterapkan dan diaplikasikan, sehingga akan mempercepat berkembangnya komoditi kopi di wilayah tersebut. Bahkan dengan hadirnya kebun-kebun kopi rakyat baru ini akan semakin menambah produksi kopi di Kabupaten Bener Meriah, sehingga diharapkan kawasan transmigrasi ini akan menjadi salah satu sentra produksi kopi terbaik yang semakin tumbuh dan berkembang.